Baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan soal tentang contoh menghitung kecepatan air keran dengan ajas Bernoulli. Bagaimana soalnya yang biasa ditampilkan dalam materi ini, yaitu biasanya dicantumkan sebuah gambar dan ada redaksi. Gambarnya misalnya seperti ini adalah sebuah gambar tempat air atau penampang atau tangki. Kemudian ini ada redaksinya. Kemudian kita akan bahas tentang kecepatan air keran dengan menggunakan ajas Bernoulli dengan catatan air kerannya dipasang di dasar, karena pada soal yang lain keran ini bisa jadi tidak dipasang di dasar. Ya, redaksinya soalnya biasanya ada penjelasan sebuah tangki, ini maksudnya berisi air seperti pada gambar ini, dipasang sebuah keran di dasar. Ini artinya di dasar tangki di sini. Nah, kemudian tugasnya adalah hitung kecepatan air keran jika keran dibuka. Ya, datanya biasanya dicantumkan inilah tinggi tangkinya, dan ini artinya keterangannya penuh dengan air. Kemudian ini ada keran yang dipasang di dasar tangki. Ya, mungkin fisiknya adalah mungkin seperti ini. Ini adalah contoh keran dipasang di dasar, atau mungkin lebih realnya adalah ini. Ini artinya keran di dasar tangki. Karena bisa jadi keran dipasang bukan di dasar tangki, tapi di atas dasar, atau bukan di dasar tangki. Ya, dengan menggunakan ajas Bernoulli, kita bisa menghitung kecepatan air keran yang keluar, atau air yang keluar dari keran. Contoh misalnya air ini, dan bisa kita hitung kecepatannya dengan menggunakan ajas Bernoulli. Kemudian berikutnya ada catatan bahwa si tangki ini ada di dasar, ada di tanah, atau tidak menggunakan tiang atau penyangga. Mungkin ini bukan yang sebenarnya, tapi maksud soal itu adalah dasar dan terus tangkinya ada di tanah. Nah, kemudian kenapa? Karena ada pemahaman nanti pada rumusan ajas Bernoulli-nya. Ya, perlu diingat bahwa ajas Bernoulli mengatakan bahwa ketika air mengalir pada dua buah penampang yang berbeda ketinggiannya, kemudian kata dia akan selalu konstan. Ini artinya ada dua buah penampang yang dialiri air. Yang pertama dianggap sebagai penampang satu adalah tangkinya, kemudian penampang yang kedua adalah kerannya, hadirnya penampang kedua. Sehingga dalam penjelasan soal nanti, artinya kita akan buat bahwa ini ada dua persamaan. Yang pertama untuk persamaan tangki yang pertama, atau penampang yang pertama maksudnya, dan yang ini adalah penampang yang kedua, atau keran ini dianggap sebagai penampang yang kedua. Sehingga nanti pada penjelasan rumusan Bernoulli-nya, bahwa ini adalah sebagai persamaan di penampang yang pertama atau di tangkinya, dan ini adalah persamaan untuk kerannya atau penampang yang kedua. Ya, artinya besaran-besaran ini menunjukkan semua yang ada di tangki yang pertama, dan yang ini adalah maksudnya penampang yang pertama, dan ini adalah persamaan untuk kerannya itu sendiri. Nah, ini adalah keran, ini adalah tangkinya. Dan menurut ajas Bernoulli bahwa akan berjumlah sama, artinya konstan dimanapun air mengalir pada penampang yang ketinggiannya dan kecepatannya berbeda. Ya, kemudian bagaimana cara menjawabnya? Ya, kita menggunakan persamaan Bernoulli. Ini ada P1 setengah rho V kuadrat rho GH. Ini artinya ketinggian, ini kecepatan, ini massa jenis, ini tekanan udara di sekitar penampang ini. Ya, karena ini ada dua penampang, saya ulangi bahwa persamaan yang sebenarnya adalah untuk menjawab soalnya adalah seperti ini. Ini adalah P1 untuk penampang tangkinya, ini artinya P1 tekanan udara.
Kemudian ini adalah rho, ini artinya rho 1, artinya ini air. Nah, kemudian ini rho GH, ini juga air. Kemudian ini H1, ini artinya H1 adalah tinggi tangkinya, dan maksudnya tinggi air yang ada di tangki. Saya ulangi, ini bukan tinggi tangki yang diukur, adalah tinggi airnya. Ini dia yang maksud dengan H1 adalah tinggi air, bukan tinggi tangki. Karena sewaktu-waktu tangki dengan air tidak sama tingginya. Jadi ini adalah H1 karena ada keterangan bahwa ini adalah penuh dengan air. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, besaran yang di sini ini menunjukkan besaran yang ada pada penampang yang kedua atau keran. Ini artinya P2 ini adalah tekanan di sini di sekitar keran, tekanan udara. Kemudian rho 2 ini artinya air yang fluida yang keluar dari keran. Ini rho 2. Kemudian V2 kuadrat ini artinya inilah yang ditanyakan. Dan inilah yang ditanyakan. Ini sebagai kecepatan yang mengalir pada penampang yang kedua atau keran tersebut atau yang ditanyakan. Ini karena pertanyaannya kecepatan air yang mengalir jika keran dibuka. Kemudian yang berikutnya adalah ini juga masih rho 2, ini artinya massa jenis yang mengalir pada penampang yang kedua atau keran. Kemudian ini adalah H2 atau tinggi dari penampang yang kedua ini. Ingat bahwa ini adalah asumsinya berada di tanah. Nah, kemudian sesuai dengan data yang ini, kita akan coba membuat rumusan dari persamaan ini. Ingat bahwa yang ditanyakan adalah ini maksudnya. Inilah kecepatan air keran. Ya, coba kita identifikasi bahwa si tangki ini berada di ruangan yang tekanan udaranya sama. Sehingga tekanan udara di sini dengan tekanan udara di keran ini sama. Artinya tekanan udara ruang. Sehingga kalau sama maka kita akan coret. Itu pemahaman yang pertama. Saya ulangi, ini artinya bukan tekanan air tapi tekanan udara. Ini juga tekanan udara. Karena di ruang ini atau ini artinya tekanan di sini udara dan udara di sini sama aja dianggap. Sehingga nilainya kalau dikurangi akan 0 atau bisa kita coret. Kemudian yang berikutnya V1. V1 ini adalah aliran air pada tangki atau penampang pertama. Airnya akan nyusut ke sini V1 dan berapa nilainya? Ingat ini tidak ada dalam data biasanya. Kalau kita tidak paham akan kesulitan. Bahwa V1 ini dianggap mendekati 0 atau pelan atau bisa dikatakan 0. Ya, ilustrasinya bahwa kalau misalnya ini kita isi dengan air, kita coba fisiknya. Ya, kita coba lihat. Nah, air ini kelihatan cepat, tapi air ini pelan, dan kalau ini lebih kecil lagi akan kelihatan pelan. Tapi ujungnya ini akan habis, sehingga karena ini dianggap pelan atau hampir tidak kelihatan geraknya, maka ini dianggap sebagai mendekati 0 atau 0. Sehingga ini artinya bernilai 0. Nah, sehingga kalau ini 0, maka ini akan bernilai 0 semuanya. Karena 0 kali rho kali setengah, ini ada 0. Nah, bagaimana dengan H1? Dengan rho GH1 ini. Nah, H1 ini adalah tinggi air yang ada pada tangki, kebetulan 2 meter. Sehingga ini nilainya 2 meter. Sehingga yang bernilai adalah tinggal persamaan rho ini 1 GH1 pada kondisi tangki. Nah, kemudian yang berikutnya, ini tadi para keran sudah dicoret, artinya sudah bernilai habis. Tinggal setengah rho 2 Pi2 kuadrat ditambah rho 2 GH2. Ya, kita amati bahwa yang ini ditanyakan. Nah, artinya ini yang ditanyakan, yang dimaksud. Kemudian H2 ini adalah tinggi penampang yang kedua atau keran. Karena keran ini dianggap posisinya di tanah atau si tangki ini ada di tanah, bukan seperti ini ada penopang atau ada tiang, maka ini H2 ini dianggap 0. Sehingga kalau ini 0, maka semuanya bernilai 0 karena kali 0.
Sehingga pada persamaan keran hanya tinggal setengah rho 2 V2 kuadrat. Ya, jadi persamaannya tinggal ini rho GH1 tinggal setengah rho 2 kuadrat. Ya, kita amati terus bahwa ini adalah air. Ketika keran dibuka, artinya keran itu juga dilalui air, sehingga massa jenis fluida di keran ini artinya air, dan ini juga air, sehingga ini nilainya sama dengan ini. Nah, ini artinya air, ini juga air, artinya di keran. Sehingga persamaannya jadi lebih sederhana, tinggal GH1 sama dengan setengah V2 kuadrat. Nah, itulah persamaannya. Sehingga tugas kita adalah mencari berapa nilai V2 ini. Nah, bagaimana cara mencari V2? Kita kalikan silang ini jadi 2GH1 sama dengan V2 kuadrat. Nah, berapa V2 kuadrat? Ya, ingat bahwa ini kita tinggal membuat V2 kuadrat sama dengan 2GH1. Nah, kemudian kalau diambil V2-nya jadi akar 2GH1. Ya, ini artinya sudah jadi V2. Nah, inilah rumusan untuk mencari kecepatan air yang keluar dari keran. Nah, dari data soal bahwa H1 ini adalah tinggi air. Tinggi air artinya tinggi air ini bukan tinggi tangki, karena suatu waktu tidak sama antara tinggi tangki dengan tinggi air. Ini dianggap penuh dengan air sehingga tinggi airnya 2 meter. Sehingga kita tinggal memasukkan nilai akar 2, kita G-nya pakai 10 kali 10, ini adalah 2 meter. Nah, ini sudah sistemnya sudah satuan SI. Kemudian artinya tinggal ini, tinggal 2 kali 10 kali 2, ini akar, dalam akar, sehingga nilainya tinggal akar 2 kali 10, 20 kali 2, berarti akar 40, satuannya meter per detik. Inilah V2. Nah, inilah jawabannya. Kalau ingin kita sederhanakan, ini artinya akar 40 bisa kita buat akar 4 kali 10. Yang bisa ditarik akar adalah angka 4, sehingga realnya jawabannya adalah akar 4 adalah 2, akar 10 meter per detik. Ya, itulah jawabannya. Bahwa kecepatan air keran bisa dibaca oleh Ajas Bernoulli ini dengan rumusan seperti ini. Pendek kata bahwa V2 ini nilainya sebesar, saya ulangi, adalah akar 2GH1 atau tinggi air keran ini. Ya, itulah pembahasan soalnya. Ya, kemudian pada soal yang kedua ini ada kemungkinan bahwa keran ini tidak dipasang seperti ini. Nah, dipasangnya di atas dasar tangki atau bukan di dasar. Misalnya kondisinya adalah seperti ini 2 meter, dan misalnya tinggi airnya, tangkinya adalah berisi air penuh, artinya ini penuh 6 meter. Nah, pertanyaannya sama, akan sama, berapa kecepatan air yang keluar dari keran ini. Ya, apa bedanya? Bahwa tadi si keran ini ada di dasar, kalau sekarang ada ketinggian, sehingga untuk hak keran atau ketinggian keran ini atau pipa kedua ini bukan 0, tapi ada nilainya. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana menyelesaikan soal seperti ini, atau keran yang posisinya bukan di dasar atau di atas dasar, ada ukurannya. Ya, kita akan lanjutkan. Yang tangki menggunakan keran yang tadi, bahwa bagaimana cara menghitung kecepatan keran ketika si keran ini berada bukan di dasar tapi di atas dasar tangki, ada ukuran misalnya 2 meter, ini 6 meter. Ya, apa bedanya dengan tangki yang di dasar? Bahwa persamaan yang ini tetap ini adalah sama untuk tangkinya, dan yang ini adalah untuk
kerannya. Jadi untuk tangki ini keran. Nah, besaran-besaran yang di sini ini tetap nilainya sama, ini dicoret. Kemudian ini tetap 0, ini artinya V1 ini tetap 0, dianggap 0, sehingga ini 0. Nah, H1 ini tetap ini 6 meter, ada nilainya. Kemudian sekarang H2 yang penting, bahwa H2 ini adalah tinggi keran. Sekarang bukan 0, tapi nilainya 2. Sehingga ini bukan 0 lagi. Sehingga persamaannya, untuk yang sebelah kiri tinggal rho GH1, dan persamaan untuk keran ini adalah setengah rho rho 2 V2 kuadrat plus rho 2 GH2. Nah, sekarang tidak 0. Nah, ini adalah air, ini juga air, sama ini air, ini juga air. Ini persamaan ini bisa rho-nya bisa dikeluarkan, rho 2 kurung setengah V2 kuadrat plus GH2. Ya, ini adalah rho 1, ini tinggal GH1. Sehingga ini tetap dicoret karena ini juga sama, ini air, keluarnya air, ketika keran dibuka ini juga air. Sehingga tinggal GH1 tinggal setengah V2 kuadrat plus GH2. Nah, GH2 ini tidak 0, dan ini artinya nilainya 2, yang ini nilainya 6. Nah, dalam persamaan kita buat dulu, ini bawah sebelah kiri tinggal GH1 dikurangi GH2 setengah V2 kuadrat. Ya, GH1, GH2, kemudian G-nya kita keluarkan, tinggal G kurung H1 min H2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Sehingga ujungnya kita buat persamaan bahwa V2 kuadrat adalah akar dari 2G kurung H1 min H2. Nah, H1 min H2 ini apa maksudnya? Maksudnya ini adalah H1 tinggi air ini 6, H2 adalah tinggi keran. Sehingga ini berapa nilainya? Kalau kita lihat ini 6 dikurangi 2, atau H1 min H2 ini adalah nilainya 4. Nah, 4. Nah, 4 ini apa artinya? 4 ini adalah air yang ada di atas keran ini. Sehingga ini adalah 4 meter. Nah, pendek kata bahwa berapa nilainya? Nilai V2 ini yaitu V2 adalah akar 2G kali 4. Saya ulangi, 2G kali 4. Kenapa kali 4? Sebenarnya ini kali H, tapi ini adalah tadinya 6 dikurangi 2, atau H1 min H2. Nah, kesimpulannya bahwa kalau ini ditulis sebagai ini adalah angka 4, ternyata angka 4 ini adalah tinggi air di atas keran. Tinggi air di atas keran ini. Sehingga kesimpulannya ternyata kecepatan air keran itu secara umum terhitung bahwa dia akan membentuk 2GH, akar 2GH. Saya ulangi, ini kecepatan air keran ini akar 2GH. Nah, apa bedanya kalau keran di atas? Artinya H ini adalah H selisih, atau bahasa yang lain adalah air yang ada di atas keran. Ternyata ini adalah air yang ada di atas keran. Saya ulangi, ternyata ini adalah air yang berada di atas keran. Artinya kita tinggal menghitung nanti dalam data soal, lihat aja tinggi air keran ini berapa. Kalau misalnya secara matematik tinggi ini adalah tinggi ini dikurang ini. Tapi rumusan ternyata bisa kita ambil kesimpulan bahwa ini adalah tinggi air keran, sehingga semuanya rumusan kecepatan air keran itu adalah akar 2GH, dengan catatan H ini adalah air di atas keran, Artinya kondisi apapun tetap menghitung air di atas keran. Nah, berapa nilainya? Kalau data seperti ini tinggal kita kalikan 2 kali 10 kali 4, berarti 8 kali 10 80. Sehingga kecepatan air keran ini adalah V2 adalah akar 2 kali 10 kali 4, atau akar 80 meter per detik. Nah, bisa diperkecil, misalnya
4 kali 20 bisa diperkecil atau cukup dengan seperti ini. Dan ini bukan angka yang sulit, tapi yang penting bukan penjelasannya, tapi perlu dipahami bahwa angka 4 ini adalah tinggi air di atas keran. Nah, untuk praktis atau latihan, coba kalian analisa contoh atau dua soal ini. Yang pertama adalah tadi keran di dasar, yang kedua adalah keran yang tidak di dasar atau ada ukuran dari dasar. Nomor 2, ini nomor 1. Datanya ini 8 meter, kemudian ini 8 meter dan kerannya di dasar. Kemudian untuk yang nomor 2, 8 meter tapi kerannya ada ukuran di atas dasar 2 meter. Ya, coba kalian lakukan, kerjakan dengan teliti dan penuh semangat. Ingin bisa, kalau kalian bisa menjawab dengan benar atau cara benar dan menghitung benar, maka jawabannya akan dapatkan akar 160 meter per detik untuk kecepatan air keran yang ada di dasar. Gambar seperti ini, atau 4 kali akar 10. Untuk nomor 2, kalau kalian bisa menjawab dengan benar, maka akan diperoleh jawaban air keran ini atau kecepatan air keran ini adalah akar 480 atau 4 akar 30 meter per detik. Silakan dicoba, dikerjakan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan lebih mengerti lagi dengan konsep adjust Bernoulli yang dipakai untuk menggunakan menghitung kecepatan aliran air keran. Ya, untuk pembahasan contoh soal kali ini cukup sekian, dan kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan pembahasan contoh soal pada materi yang lain. Terima kasih. Semoga tetap kalian semangat dan tetap sehat. Terima kasih.